warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ata Prayoga, NIM 2265. Ini saya akan menjelaskan tentang metode KNN atau data mining. Data mining untuk perhitungan klasifikasi siswa baru kelas reguler atau unggulan dengan metode KNN di Microsoft Excel. Yang pertama, konsep proses data mining, yaitu yang pertama himpunan data, yaitu pahami dan persiapkan data processing, data cleaning, data integration, data reduction, data transformasi. 2. Metode data mining, pilih metode sesuai karakter data. Modeling, estimation, prediction, classification, clustering, association. 3. Pengetahuan, pahami model dan pengetahuan yang sesuai, itu model, formula, tree, cluster, rule, correlation. 4. Evaluasi atau analisis model dan kinerja metode. Kinerja akurasi, tingkat error, jumlah cluster untuk model, atribut atau faktor kolerasi bobot. Peran utama data mining: 1. Estimasi, 2. Forecasting, 3. Klasifikasi, 4. Clustering, 5. Asosiasi. Supervised learning adalah pembelajaran dengan guru. Dataset memiliki target atau label atau kelas. Bagian besar algoritma data mining, estimation, prediction, forecasting, classification adalah supervised learning. Algoritma melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel target yang terasosiasi dengan nilai dari variabel prediktor. Untuk unsupervised learning, algoritma data mining mencari pola dari semua variabel atau atribut. Variabel atribut yang menjadi target label atau class tidak ditentukan atau tidak ada. Untuk metode data mining, estimasi atau linear regression LR, neural network NN, deep learning, support vector matching, generalized linear model. Untuk 2. Forecasting atau prediksi atau peramalan, yaitu ada beberapa macam: linear regression, neural network, deep learning, support vector matching, generalized linear model. Untuk klasifikasi atau klarifikasi, ada decision tree atau CLAD ID3, C4.5, Gridial, DT Gridial, C4.5, Adaptive Gridial, C4.5, Naive Bayes, LNB, Nearest Neighbor, KNN, Linear Discriminant Analysis, LDA, Logistic Regression atau log-R. Yang keempat ada clustering, yaitu ada beberapa metode, yaitu K-means, K-medoids, self-organic map atau metode fuzzy. Untuk yang kelima, asosiasi, ada FP growth, a priori coefficient of correlation, Daki Skur. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya. Pada metode KNN ini, metode KNN merupakan sebuah metode klasifikasi yang berdasarkan sebuah kedekatan posisi atau
bisa kita sebut juara. Dari suatu data dengan data yang lainnya. Secara umum, cara kerja algoritma KNN merupakan yang pertama, kita menentukan jumlah K yang digunakan untuk pertimbangan penentuan kelas. Lalu hitung jarak dari data baru ke masing-masing data point di sebuah datasheet. Umumnya, perhitungan jarak dilakukan dengan konsep Euclidean. Yang terakhir, ambil sejumlah data dengan jarak terdekat, kemudian tentukan kelas data baru tersebut. Berikut ini merupakan ilustrasi dari metode KNN yang kita contohkan. Di sini terdapat kelas 1 dan kelas 2, di mana yang simbol berwarna biru merupakan melambangkan kelas 1 dan yang berwarna merah melambangkan kelas 2, di mana dapat K1 dan K3. Lalu kita ambil yang terdekat. Lalu berikut ini merupakan flowchart dari metode KNN. Dari contoh soal yang kita berikan, ini merupakan flowchartnya. Yang pertama kita mulai, lalu kita memberikan sebuah input data. Setelah kita selesai memberikan input data, langkah selanjutnya ini kita menetapkan nilai K. Setelah nilai K sudah ditetapkan, lalu kita menghitung nilai siswa baik reguler maupun unggulan. Dimana menghitung siswa nilai reguler atau unggulan berdasarkan contoh soal yang kita berikan. Lalu langkah selanjutnya perhitungan jarak nilai K yang terdekat. Dan yang terakhir, penentuan jurusan berdasarkan nilai dari K. Berikut merupakan contoh perhitungan manual dari metode KNN, di mana soal yang kita berikan merupakan klasifikasi pemilihan kelas untuk siswa baru di sebuah sekolah SMA, di mana di sini terdapat sebanyak 12 data latih yang kita berikan. Pada studi kasus ini, data latih atau yang biasa disebut data training terdiri dari 12 baris terkait seleksi penentuan kelas siswa baru di suatu sekolah menengah atas. Kriteria seleksi hanya mengandalkan dua atribut. Yang atributnya di sini terdapat nilai rapot yang disingkat NR dan nilai ujian nasional yang disingkat dengan NUN, serta memiliki dua kategori label atau kelas, yakni ada reguler dan juga ada unggulan. Data yang sudah memiliki label inilah yang akan dijadikan acuan pada metode klasifikasi NN, dimana untuk memutuskan pemilihan kelas untuk siswa baru ada data baru yang masuk. Nantinya data baru tersebut dijadikan sebagai testing atau yang kita sebut dengan nilai uji. Data testing hanya terdiri dari ID siswa, nilai rapat, dan juga nilai ujian nasional. Ini merupakan data manualnya. Diketahui sebagai data uji terdapat 3 orang siswa baru yang ditunjukkan pada tabel. Terdapat 3 siswa baru dengan ID yang pertama 013, yang kedua 014, dan yang terakhir 015 dengan nilai rapotnya dan juga nilai ujian nasionalnya. Dengan metode KNN ini kita akan menentukan label tersebut atau menentukan kelas apa yang didapatkan oleh siswa dari jalan tadi, apakah kelas reguler ataukah kelas unggulan.
Untuk perhitungan selanjutnya lebih jelasnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menyerangkan tentang dataset untuk penentuan kelas siswa baru untuk kelas reguler maupun unggulan. Di sini sebelumnya kita olah tabel dulu di Excel yang sudah kita buat, itu dengan contoh 12 data dan 3 data bawah untuk menentukan kelasnya, atau bisa dibilang dengan data uji. Untuk mendapatkan nilai 3 ini, di sini kita menggunakan rumus SIRT, di mana dalam kurung B3, yaitu B3-nya itu ya, untuk nilai rapot dari data pertama untuk B15-nya ini itu nilai rapot untuk data yang ke-13, atau data-datanya itu data yang belum diketahui mereka kelas unggulan atau kelas reguler. Untuk C-nya sendiri itu kita ambil dari nilai ujian dari data 1 dan kita kurangin dari nilai ujian data 13. Dan jangan lupa kita kalikan dulu dengan dapat nilai 3, hanya itu 3. Untuk menarik baris kita harus menguji data baris yang diinput ke rumus. Nah, di sini ini adalah kuncinya ya teman-teman, S-nya ini kuncinya, dan kita hanya tinggal menarik ke bawah keluar data perhitungannya. Yang terkecil itu ada di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa baris ketiga yaitu dari data 3, 5, 6, 11 yang menandakan kelas unggulan, dan data ke-9 atau data ke-11 9 yaitu kelas reguler, dan data keempat kelas reguler. Dalam KNN kita pilih kelas yang mayoritas sebagai kelas untuk data yang diketahui, berarti 4:2, dimana kita lihat bahwa nilai dari data yang diketahui itu lebih banyak ke unggulan, berarti kita menggunakan nilai unggulan untuk di data 13, yaitu nilai 8 dan 6 nilai unggulan, karena dalam KNN yang dipilih itu yaitu mayoritas. Jadi oleh karena itu untuk nilai rapotnya 8 dan nilai ujiannya nasional itu 6, dikelompokkan ke kelas bulan, karena mayoritas sebagian kelas untuk data baru diketahui kebanyakan unggulan. Untuk nilai KN sama dengan 3. Untuk selanjutnya kita hanya merubah nilai uji.
Jadi saya akan mencoba untuk mengubah nilai ujinya. Nanti kalau harus gimana sih? Yang 3 itu kita rubah dari data sini ke 16. Nilai 1 tarik ke bawah. Ini didapatkan nilai 1 yaitu kelas reguler, berarti yang di sini tuh kelasnya Contoh perhitungan manual metode KNN. Penyelesaian yang pertama, tentukan nilai K. Untuk studi kasus kali ini nilai K adalah 3. Catatan, penentuan nilai K ini tidak ada rumus pastinya. Namun satu tips yang dapat dipertimbangkan yakni jika kelas berjumlah genap, maka sebaliknya nilai K ganjil. Sebaliknya begitu, jika kelas berjumlah ganjil, maka sebaliknya nilai K-nya genap. Contoh perhitungan manual metode KNN 2, hitung jarak antara data baru atau data uji dan masing-masing data, intinya data latih. Perhitungan jarak menggunakan metode Euclidean distance. Itu jarak Euclidean adalah formula untuk mencari jarak antara dua titik dalam ruangan 2 dimensi. Rumusnya sebagai berikut. Jika D sama dengan akar kurung X kuadrat min X1 pangkat 2 plus Y kuadrat min Y1 plus 2. Nah, ini adalah contoh data-data yang kita dapat dari dunia. Contoh perhitungan metode KNN ketika urutan jarak yang terbentuk dalam kurung urut naik dan tentukan tangga terdekat Nernst, Bohr sampai urutan ke K. Nah, di sini contoh data itu di siswa ini nomor urut NR Nun jarak Euclidean urutan jarak kecil ke besar. Nah, ini yang udah dihasilkan, nanti di perhitungan Excel akan dijelaskan selanjutnya. Contoh perhitungan manual metode KNN itu tentukan kategori dari tetangga terdekat Nernst, Bohr dengan nilai K lebih besar sama dengan 3. Maka didapatkan bahwa baris ketiga 4, 5, 6, 9, dan 11 pada tabel termasuk dalam kategori iya. K lebih besar 3 dan sisanya tidak. Nah, ini tadi dilihat dari tabel ini bisa dipahami. Lanjut. Nah, ini tadi contoh tabel yang pertama. Nah,
kita tadi kan mencari apakah termasuk Ners Nikur A lebih besar sama dengan 3. Nah, ini hasilnya. Saya dapat mengetahui bahwasanya nilai iya itu lebih kecil pada nilai K-nya dan lebih besar bakal terindikasi tidak. Yang kelima, dari jumlah kelas terbanyak dari tetangga terdekat tersebut dan tetapkan kelas tersebut sebagai kelas data yang diuji data TESLINK. Diperoleh unggulan sama dengan 4 dan reguler sama dengan 2. Jumlah kelas unggulan lebih banyak daripada kelas reguler. Kita dapat melihat ini kelas apa itu unggulan sama dengan 4, reguler kan sama dengan 2. Nah, ini nilai yang di bawah yang 2 itu reguler 2. Karena ada beberapa yang unggulan, termasuk apa itu yang baris ketiga ini. Contoh perhitungan manual metode KNN itu kesimpulannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk data siswa dengan nilai R rapot sama dengan 8 dan nilai UN sama dengan 6 diklasifikasikan ke dalam kelompok kelas unggulan. ID siswa 13, nilai rapot NR 8, nilai nasional 6, masuk kelas unggulan. Terima kasih. Sekian dari